Selamat siang Pak Yatno. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Selamat siang Pak Sobirin. Tidak apa-apa. Silakan Pak, ada yang saya bisa bantu ini Pak. Saya mau sharing dan konsultasi berkaitan dengan nilai ulangan kelas 11 3 IPS, pelajaran ekonomi. Itu baru 75% siswa nilainya di bawah KKM. Oh begitu Pak. Gimana Pak Mangga? Ya tujuan saya sih sama kos ya, itu pengen analisis penyebab rendahnya nilai ulangan harian siswa kelas 11 3 IPS di mata pelajaran ekonomi. Yang pertama, yang kedua, analisis solusi pembelajaran yang tepat supaya nilai ulangan bisa meningkat. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan siswa kelas 11 3 IPS sampai 75% siswa nilainya itu di bawah KKM tuh? Menurut saya di kelas 11 3 IPS itu siswanya malas belajar. Ketika pembelajaran banyak yang ngobrol, tidak konsentrasi, tidak memperhatikan dari pembelajaran saya. Menurut Bapak, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan dalam proses belajar tersebut, Pak? Yang saya lihat sih emang kurang bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran, terutama di mata pelajaran ekonomi. Biasanya Pak Sobirin dalam pembelajaran pakai media apa dalam pembelajaran di kelas tersebut tuh Pak? Biasanya tuh Pak, yang sering digunakan dan dipakai Pak Sobirin. Yang saya biasa pakai itu buku paket yang dari Kemendikbud, yang ada di perpustakaan, pinjam, terus anak itu suruh baca, merangkum, lalu saya tulis di papan tulis. Menurut saya buku Kemendikbud itu bagus tuh Pak, digunakan oleh anak-anak tersebut. Ya mungkin cara pembelajaran sayanya kurang menarik, paling mungkin pakai metode yang lain, pakai metode diskusi. Oh, Pak Sobirin pernah pakai metode lain tidak selain pakai buku teks gitu dari Kemdikbud itu Pak? Saya menggunakan pembelajaran yang lain, yaitu menggunakan video dari YouTube dan menggunakan PowerPoint supaya anak lebih tertarik lagi dalam pembelajarannya. Oh, berarti anak-anak kelas 11 3 IPS nilainya rendah karena kurang antusias mengikuti pembelajarannya Pak ya? Menurut Pak Sobirin kira-kira ada cara lain agar anak-anak tersebut bisa tertarik pada dalam pembelajarannya Pak Sobirin yang ingin diterapkan? Selain menggunakan tadi buku paket, terus merangkum, diskusi,
saya mencoba dengan menggunakan media video dan PowerPoint, terus menggunakan HP dan menggunakan game supaya bervariasi, anak semangat untuk belajar di pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Menurut Bapak, pada saat memakai sumber belajar video dan PowerPoint, HP, dan game, bagaimana antusias belajar anak-anak di kelas tersebut, Pak? Antusiasnya sangat bagus sekali, Pak. Ternyata anak lebih menyukai dengan menggunakan audio. Yang tadinya sering merangkum, mencatat di papan tulis, berdiskusi, setelah menggunakan video dengan PowerPoint ini. PowerPoint apalagi sekarang ada PowerPoint yang ini, Pak, yang bagus lah. Istilahnya menggunakan tampak. Dengan menggunakan tampak itu lebih tertarik desain-desainnya. Pertama tertarik gambar. Mantap itu tuh Pak, yang Bapak lakukan. Kira-kira dengan cara yang baru tadi bisa tidak meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11 3 IPS tersebut? Setelah menggunakan pembelajaran video, itu menurut saya meningkat, Pak. Meningkat motivasi belajarnya, anak senang, terus semangat untuk belajar. Saya mengikuti dengan zamannya lah. Zaman sekarang sudah menggunakan teknologi Android, menggunakan aplikasi. Ternyata termotivasi dengan menggunakan PowerPoint dan game itu. Menurut saya bisa meningkatkan motivasi belajar karena anak-anak zaman sekarang senang dengan video dan game. Meningkatkan bagaimana menurut Bapak yang akan dituju itu Pak? Sepertinya itu. Ya, tujuan awal saya kan pengen meningkatkan nilai ekonomi yang tadinya 75% menjadi 85%. Itu tujuannya, jangan sampai nilai ekonomi itu di bawah KKM. Setelah saya gunakan metode seperti ini, anak-anak semangat belajarnya dan nilainya juga akan naik. Yang tadinya 75% di bawah nilai KKM, nah sekarang sudah naik ke 85%. Luar biasa itu Pak. Iya. Mantap itu Pak. Kira-kira dengan cara yang baru tadi bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya, Pak. Mudah-mudahan mulai besok saya akan merubah media pembelajarannya, Pak. Dengan mencoba menggunakan PowerPoint, video, itu anak akan lebih semangat untuk belajar. Insya Allah kalau anak sudah semangat belajar, nilai KKM-nya akan lebih meningkat. Selanjutnya komitmen apa yang ingin Pak Sobirin terapkan di kelas tersebut tuh Pak? Ya, komitmennya dengan kesepakatan kelas, anak-anak melaksanakan dengan tertib dan teratur, terus semangat untuk belajar, bahwa mata pelajaran ekonomi juga perlu untuk dipelajari, terus meningkat nilainya dari nilai yang di bawah KM menjadi yang lebih baik lagi. Saya yakin itu.
Pak Sobirin bisa menjalankan dengan baik. Semoga sukses ya Pak ya. Terima kasih Pak. Saya akan mencobanya setelah konsultasi ya dengan Bapak Yatno ini. Oh iya Pak, bagaimana perasaan Pak Sobirin sekarang ini Pak yang dirasakan setelah ngobrol diskusi ini Pak? Ya, senang Pak, semangat nih. Setelah saya ngobrol dengan Pak Yatno, yang tadinya pikiran lah, khawatir dengan pembelajaran, dengan nilai ini anak itu kecil, saya khawatir apa yang salah pada pembelajaran saya. Gitu. Ternyata ada solusi, ada gambaran dari Pak Yatno. Saya pribadi juga senang Pak Sobirin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yang tadi Bapak curahkan itu. Terima kasih Pak Yatno sudah membimbing dan sarannya untuk mencari solusi permasalahan saya ini, Pak. Sama-sama Pak. Kalau begitu, saya mohon pamit Pak. Dan sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu Bapak yang telah diberikan kepada saya. Nanti saya masuk dulu Pak ya, ada jam lagi nih. Terima kasih Pak. Siapa? Ya. Pak, semoga sukses ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang dulu Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Yatno. Saya minta waktunya, saya ingin mengobrol dengan Pak Sobirin sebentar. Apa boleh nggak Pak? Waduh, dengan senang hati Pak. Hari sini Pak. Gimana nih? Mau ada cerita apa? Begini Pak. Belakangan ini saya tuh merasa kurang nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya ini Pak. Kira-kira apa yang saya bisa bantu nih? Ada apa Bapak ini ingin sampai diskusi akhir ini nih? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Terus ada lagi nggak Pak? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baik Pak. Sebelumnya bisa kamu ceritakan apa hal yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang bapak dalam hal pemberian nilai ulangan ini Pak. Apa yang membuat Bapak merasa tidak adil dari guru tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut. Mereka nilai yang lebih baik dari saya ini Pak. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat merasa tidak adil dengan gurumu membuat SPP tersebut Pak? Saya juga merasa ini Pak, merasa tidak nyaman ketika guru senang menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya gitu Pak. Oh begitu Pak. Baik, mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, apa lagi yang membuat merasa tidak nyaman?
Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les privatnya yang dia adakan di rumahnya itu. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan yang dia alami, Pak. Yang membuat terbebani pikiran Bapak setelah guru tersebut berkata demikian itu apa? Beliau berkata, saya harus mengikuti les privatnya itu, Pak. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Saya merasa selama ini kurang nyaman jadinya ini. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan untuk mengobati rasa tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan ke teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, mencari informasinya itu, Pak. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu itu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata teman itu? Mereka bilang lebih paham, Pak, dengan penyelesaian soal-soal karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dengan saya. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya pernah dimarahi sama guru? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil. Bagus kalau dilakukan seperti itu. Selain itu apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini, semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan di Bangkok pada hari waktu yang sore itu. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba pikirkan kembali tentang nilai kamu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak ya, kalau begitu mah.
Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Pak, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan teman saya. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Oh, jadi rencana 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 saya dalam mencapai tujuan harus ikut les siapa ya berarti ya? Oh iya, tadi saya sudah sebutkan yang pertama saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Dan yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan ke teman. Bagus kalau begitu. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang Bapak lakukan untuk melanjutkan perencanaanmu itu? Oh, berarti besok saya tuh harus menemui guru tersebut di sekolah apa ya? Selain itu juga saya akan ikut belajar les yang dia adakan tersebut untuk mendongkrak atau meningkatkan untuk motivasi belajar saya biar sayanya jangan ketinggalan. Iya, Pak. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Terima kasih ya Pak ya atas saran dan arahannya. Ya, sama-sama, Pak. Tapi Bapak tadi kira-kira komitmennya yang diminta bantuan sama siapa? Berarti saya harus ikut tes les privat. Oh iya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa